Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, berhubung gini, kalau kita lihat waktunya mau maghrib, kita langsung mulai aja ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih yang sudah hadir dan bergabung di pertemuan kelima dari mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi. Eh, ya, pada pertemuan hari ini merupakan lanjutan ya masih ya dengan pertemuan sebelumnya. Jika pertemuan sebelumnya kita terkait atau membahas terkait identifikasi masalah, pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dari eh, desain komponen secara general. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Oke, ya selesai. eh ini ya sebelum masuk ke materi, sebetulnya saya pengen tanya dulu nih, ini yang ngumpulin baru Mas Maman dan anak-anak semester 2 ya. Ini kayak Mas Reza, Mas Maman sama siapa aja Mas kalau boleh tahu ini kelompoknya? Pasukan elit, Pak. Sama Fajar, Esa, Mas Doni, sama Rifki. Walah, Pasukan elit. diborong semuanya. Sampai jauh semua. Luar biasa. Oke, oke, oke. Pantesan yo. Pas aku ngeliat, oke, oke, bagus, bagus, bagus. Kalau ini Mas Arya Davin, itu siapa aja Mas? Halo, Pak. Halo, Pak. Iya, Mas Arya Davin jadi siapa saja Mas ininya, kelompoknya. Ini kemarin Sudah yang di, ngechat saya kan ya? Betul ya? sudah Pak, sudah dikumpulkan dengan Pak Handoko, Pak. Handoko. Siapa? Dari Handoko, Pak. Sudah Se. dikumpulkan perwakilannya. Bentar. Ada 4 orang, Pak. Arya Davin ya. Bentar, saya coba cek dulu yo. Arya Davin sama Handoko Dani. Handoko Deni sama Dwi Aji Pangestu dan Abi Sofyan Sauri. Bentar, bentar. Ini saya jadikan kelompok satu ya. Ya, Terus Arya Davin. Benar ya Arya Davin ya. ya, Pak. Kelompok satu. Handoko tadi siapa lagi? Abi Sofyan Sauri. Se. Oh, Abi Sopian Sauri ya. Iya, Pak. Dan Dwi Aji Pangestu. Sama Dwi Aji Pangestu. Oh, ini yang udah hadir juga ya. Dwi Aji Pangestu ada Dwi Aji Pangestu. Mana nih? Iya Pak hadir Pak. Agak nggak Oh. kedengeran hujan deras Pak. Oke, oke, oke. Dwi Aji Pangestu ya. Oke, saya Arya Davin. Oke, berarti Abi Sopyan Sauri, Arya Davin, Dwi Aji Pangestu, Handoko ya. Iya, Pak. Betul, Pak Handoko. Oke, berarti sisanya ini apa namanya kelompok yang lain ya. Afrizal, Iya, Pak. Betul. Viko, Iwan Satrio. Untuk Viko sepertinya sudah tidak aktif, Pak. Oh, Viko udah nggak aktif. Iya, Pak. Oh, bentar. Oke, Viko. Oh iya. Berarti cuma ini ya, Afrizal, Iwan Satrio ya. Iya, Pak. 3. Oke, oke, oke. Nah, alright kalau gitu. Makasih Mas Arya Davian. Ini tadi sekalian absen ya. Oke. Ini siapa lagi nih?
Mas Bedul tadi ada sih ya orangnya. Ngomong. Ada Mas Bedul? Dul. Ada, Pak. Ada, Pak. Lah nih, Mas Bedul sama Mas Reza jadi sama siapa aja? Saya Reza sama Mas Leoni, Pak. Oke, berdua itu ya. Bertiga, Pak. Oh, iya, bertiga dulu gua nih. Kelompok tiga. Kelompok tiga Mas ya? Sorry, kelompok empat. Kelompok 4, Pak. Iya. Ya. Makasih, Pak. Tadi kalau kelompok tiga siapa aja nih? Ata Esa, di mana tuh Mas Doni? Doni, Mas Maman. Iya Pak, Siapa aja? Fajar ya. Fajar kelompok. Fajar, Esa, Doni, Doni Rifki, Wahyudi ya Mas ya? iya. Doni Wahyudi saya ntar Mas, Mas. Saya sampai satu soalnya. Kelompok tiga. Oke. Bentar. Ata, Doni Wahyudi, Fajar Kurniadi, Mas Maman sama Rifki Setiawan, Rizky Rifki Setiawan ya? iya betul Pak. Oke, sip, makasih Mas Maman. Baru Mas Oh, Maman dari kemarin beberapa kali ini ya di TTS ya Mas ya? itu saya yang nyapa Pak Iksan itu Oh saya Pak. alah, iya saya baru baru kemarin, baru hari ini nyadar. Oh itu, Mas Maman tuh, tolong gajuin. Jadi, Itu aduh, yang udah sorry banget ya Mas ya, sorry banget. itu Pak. Iya, iya emang kayak agak kemarin kan lagi bener hektik banget ya, chaos banget Ya, lagi akreditasi. Jadi kayak udah nggak bisa ngebedain mana asesor, mana mahasiswa, mana ini udah kayak "Ya wis lah, yang nah, penting iya kelar." makanya kemarin saya berdua sama Mas Maman itu Pak. Nah, ini paham nih gue nih arahnya bener-bener lu. Oke. Ini si Bedul berarti Abdullah, Leonis ya. Leonis sama Reza mana? Kok Reza nggak ada nih? Iya nih, Pak. Pak. Kelompok 4. Tadi ada suara siapa nih? Udah masuk kayaknya nih. Oh, udah ada nih Mas Fajar, Mas Doni, Mas Leonis. Hadir, Pak. Oke, mantap Mas Fajar. Ya Pak, sebentar Pak. Lapar ya Pak. Boleh, jangan makan Mas. Boleh, boleh. Bentar. Mas Fajar, Mas Doni ya tadi ya. Mas Leonis ada? Ada Pak. Boleh. Hadir Pak. Oke, sip. Mas Maman. Ntar ya, saya sambil absenin. Mau kirain absenin buat mau ngasih THR ya Pak. Waduh, Langsung panjat gas, Jar. Iya, itu masa standby terus ya. aduh baru tanggal segini loh. Ini puasa aja belum seminggu kita ya. Dulu. Ini Nggak kerasa toh Pak, ini 24 hari lagi Lebaran tuh. iya ya, nanti tiba-tiba aja udah Lebaran. Mana nih? Si Atta Esa nggak tahu nih kemana nih, Mas Atta atau lagi ada yang tahu? Mas Wajar mungkin? Baru di jalan mungkin Pak. Oke. Oke, ini udah semua sip. Bentar. Ini belum saya apa namanya nilai ya karena tadi saya masih membaca screening aja. Nantilah kalau udah buka baru saya baca ya. Takutnya saya nanti ada miss gitu kan, harusnya dapat 100 nanti saya kasihnya 80 gitu kan. Nah, nanti eh, apa namanya setelah udah berbuka baru saya mengumpulkan ini baru kelompoknya Mas Mas Maman ya, Mas Maman, Fajar, Mas Doni sama Mas Arya Davin ya, Mas Arya Davin, Mas Dwi Jepang itu. Yang lainnya masih belum mengumpulkan, konsepnya nggak masalah, submit saja.
Tapi jelas pasti ada konsekuensi dari pengurangan nilai. Tapi lebih baik mengumpulkan daripada tidak mengumpulkan sama sekali. Seperti itu ya untuk kelompok-kelompok yang belum belum mengumpulkan. Oke, dari tugas kemarin ada kesulitan nggak dalam proses pengerjaannya? Atau mungkin apa gitu, atau ada kendala mungkin dari siapa nih? Dari Mas Arya Davin deh, Paman Mas Arya Davin. Iya Pak. Apa? Ada kesulitan nggak Mas dalam proses pengerjaannya? Sebenarnya saya bingung itu aja sih Pak, cara pengerjaan Template-nya. dan iya, sama Oh saya iya. juga belum pernah membuat project Pak. Iya Pak. Oke, Itu oke, aja sih oke. Pak. Sebetulnya itu udah saya upload lama loh Mas. Itu template-nya ya. Itu. Iya, dari awalnya saya belum belum Nggak ini Pak, ngeh ya. belum tahu penjelasan kelompoknya Pak. Jadi saya bingung mau diskusi sama siapa Pak gitu. Oh iya, iya, iya. Tuh. Ya, jadi itu Mas, apa yang saya berikan itu emang template basic ketika kita membuat SRS ya. SRS, SDD pun sebetulnya ada lagi template-nya juga yang memang sering digunakan. Nah, itu ketika nanti memang untuk requirements gathering itu kan, kemudian untuk dokumentasi itu biasa menggunakan dokumen tersebut, atau sering juga dikenal dengan dokumen GL01 sebetulnya. Jadi memang dari yang kemarin saya berikan itu, kalau diperhatikan ya, ada yang SRS template IEEE itu yang masih kosongan itu berbahasa Inggris, dan juga ada yang sudah terisi ya, GL01 itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk GL01 sendiri yang di situ memang dikerjakan waktu saya kuliah S1, dan itu eh, masih masih relevan ya. Karena saya juga masih menggunakan dokumen tersebut hingga sampai saat ini, dan yang tertulis di situ juga hasil dari klien asli. Jadi memang kalau misalnya ketika kita mau mengkorelasikan itu sudah cukup cukup mumpuni seperti itu. Oke, ini saya langsung aja masuk pada eh, materi hari ini. Sudah kelihatan ya, saya share screen ya? Halo, halo, sudah kelihatan atau belum? Sudah, Pak. Oke, pertemuan kelima ya. Kita kayaknya cuma pertemuan ini minggu depan udah libur ya, kayaknya deh. Halo, Mas Atta, bener nggak? Iya sih Pak. Kayaknya minggu depan udah libur, saya lupa juga sih. Dengan saya sudah libur ya. Belum Tapi nanti coba deh gitu kan, mungkin biar kita lebih berfokus beribadah gitu kan ya. Oke, pertemuan 5 desain komponen secara umum ya. Di next pertemuan masih membahas terkait desain komponen juga, tetapi memang sudah masuk kepada secara rincinya dan yang lainnya seperti itu. Nah, ketika kita membahas desain komponen ya gitu, kita sudah membahas pertemuan sebelumnya, pertemuan 2 itu terkait dari sistem itu sendiri in general. Pertemuan 3 kalian sudah membahas atau sudah mengulik terkait user requirements ya, itu dimana kalian membuat skenario untuk user requirements gathering, seolah-olah kalian mewawancari stakeholder. Saya belum membaca yang tadi sudah saya sampaikan, belum membaca secara keseluruhan. Nanti akan segera saya berikan feedback setelah saya membacanya, agar saya memberikan penilaian yang objektif seperti itu. Oke, ya, desain komponen secara umum. Nah, kita masuk definisi dari desain sistem. Nah, desain sistem ya, kalau kita lihat ini merupakan ya, di tahap ini atau di proses ini merupakan pendefinisian kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi. Nah, kalau kalian melihat pada dokumen SRS, kalian pasti melihat yang ada namanya functional requirements. Nah, disinilah kemudian akan diturunkan functional requirements itu berdasarkan dari user requirements, dari user stories, kemudian dibagi-bagikan atau diturunkan, di breakdown ke dalam functional requirements dan non functional requirements.
Ini merupakan sudah masuk pada tahap atau proses yang namanya desain sistem, di mana merupakan pendefinisian kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi, di mana kita di tahap desain ini merupakan gambaran bagaimana sistem tersebut itu akan diimplementasi, bagaimana itu akan dilakukan pengodingan, menggambarkan bagaimana bentuk sistem nantinya, ya. Jadi di sini kita sudah bisa melihat mungkin gambaran secara 70% hingga 80% sistem itu. Baik itu dari arsitekturnya, baik itu dari infrastrukturnya, infrastruktur database, infrastruktur komponennya, infrastruktur dari modul-modulnya dan yang lainnya sudah tergambarkan. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pada desain sistem, ya, ini tidak selalu hanya sekedar tampilan, not only UI, not only UX. Jadi bukan hanya sekedar, ya ini jelek, bukan hanya sekedar UI UX, tetapi it is more than that, lebih dari itu. Apa? Ada turunannya atau bukan turunan, tetapi ada hal lainnya. Seperti apa? Yang pertama, dia jelas dari data flow-nya, dari IRD-nya. Bagaimana setiap entity di dalam sistem tersebut saling berhubungan. Bagaimana data dalam sistem tersebut mengalir. Bagaimana kita bisa melihat secara diagram use case-nya, penggunaannya setiap user-user yang akan mengakses ke dalam sistem tersebut. Seperti itu. Jadi tidak melulu terkait UI UX atau mockup, ya, melainkan ada gambaran-gambaran lainnya dari RD, DFD, use case, flowchart, dan baru mockup. Mockup pun biasanya terbagi menjadi dua, ya. Ada yang namanya Lofi, ya jelek banget tuh tulisan gua, nggak apa-apa. Dan juga ada yang namanya Hi-Fi. Ada yang mau menjelaskan apa itu Hi-Fi dan Lofi mockup atau prototype? Ada yang tahu bedanya? Mana nih? Saya tunjuk aja dah. Mas Fajar deh, saya lagi pengen nama Mas Fajar nih. Tahu nggak Mas perbedaan low fidelity sama high fidelity mockup atau prototype? Ya Pak, kalau secara judul ya Pak, kalau perbedaannya kan prototipe ya masih contoh ya Pak, Oh, belum produk jadi ya. Nah, iya. Perbedaannya apa antara low-fi-nya dengan hi-fi-nya? Hi-fi. low gimana Pak? Iya, perbedaan apa antara low-fi dan hi-fi? Hi-fi sih sebetulnya. Lofi dan hi-fi. Mm-mm. Belum tahu Pak. Ada yang ada yang bisa jawab? Mungkin membantu Mas Fajar dalam puasa ini mendapatkan pahala berlipat ganda. Pada puasa nggak nih? Oh, berarti Bapak dari diamnya berarti puasa semua nih. Ada yang mau bantu Mas Fajar? Ya ini coba saya ulang lagi ya Pak. Ini tadi Oh, buka kalau apa? Lofi itu bagian dari blueprint atas hasil dari penyaringan ide-ide atau gagasan-gagasan dari proses sketsa ya hingga hi-fi yang mana merupakan hi-fi sendiri itu merupakan simulasi produknya Pak. Jadi yang seperti yang disampaikan tadi Pak untuk prototipenya ya di bagian hi-fi-nya itu. oke. Dan Itu sobat Pak. ya, itu kayaknya habis googling buka apa Mas? Skrip ya? Ya, buka kitab tadi Pak. Oh, oke. Iya, kalau saya nggak Google Pak, kitab. Oke, oke. Ya, nice, Mas Fajar. Jadi love itu memang kata kunci ada di sketch. Ya, jadi dia memang masih berupa sketsa. Rata-rata atau keseringan adalah memang ketika lagi mendengarkan user stories, itu kita diminta untuk menggambarkan secara langsung.
Kira-kira nanti gambarnya seperti apa sih? Nah, di situ kemudian kita tuangkan IDs dari user stories tersebut untuk memberikan yang namanya low fidelity mockup atau low fidelity prototype. Yang kemudian ketika sudah berjalan dan sebagainya, dari low fidelity tersebut dilakukan improvement atau upgrade pada high-fi atau high fidelity. Nah, high fidelity ini pada mockup atau prototype fidelity ini sudah 90% yang kemudian akan diimplementasikan menjadi tampilan atau user interface secara nyatanya atau ketika sudah terimplementasinya seperti itu. Oke, thank you Mas Fajar ya. Iya, Pak. Desain sistem ya, ini ada penggambaran, perancangan dan pembuatan sketsa ya. Antara pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Menentukan bagaimana sistem antara penyelesaian persoalan meliputi konfigurasi komponen, perangkat meliputi konfigurasi komponen-komponen perangkat lunak, perangkat keras, dan instalasi dari suatu sistem. Jadi intinya memang di dalam desain sistem ini ya, ini kita sudah harus menggambarkan secara keseluruhan dari atau bisa menggambarkan kesan dari sistem tersebut. Termasuk di dalamnya ada yang namanya arsitektur ya, gitu kan, arsitektur dari sistem informasi tersebut. Ya, arsitekturnya seperti apa ya? Menggunakan bahasa pemrogramannya apa? Apakah menggunakan API? Kemudian user interface-nya seperti apa? Front end-nya seperti apa? Back end-nya seperti apa? Dan juga mungkin misalnya ada DevOps menggunakan Docker apa, Kubernetes dan yang lainnya seperti itu. Tujuan utama ya dari desainnya adalah yang pertama ini memenuhi kebutuhan pemakai sistem. Dan yang kedua adalah memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap untuk pembuatan program komputer. Ya jelas. Tujuan Dua tujuan ini pasti ada tujuan utama dari dibuatnya desain sistem atau proses dari desain sistem ya. Di mana memenuhi kebutuhan memakai sistem ini digunakan ya oleh stakeholder ya atau end user untuk melihat terlebih dahulu gambaran besarnya. Sehingga jika ada yang perlu diperbaiki dari bisnis prosesnya itu bisa dilakukan. Dan juga ini ketika sudah bisnis proses sudah oke, sudah berjalan, maka masuk ke dalam ranah ini ya kan? Karena di sini sudah mulai masuk di ranah mockupnya seperti itu. Sasaran yang harus dicapai. Pertama, ya, desain harus berguna atau usable. Ya buat apa kita membuat desain jika tidak berguna atau tidak bisa digunakan, tidak bisa dipahami baik dari end user maupun dari programmer atau yang akan melakukan implementasi. Kenapa? Poin pertama ya harus mudah dipahami. Gitu. Ketika stakeholder, end user ataupun programmer tidak bisa memahami dari apa yang kita buat, maka desain kita harus dilakukan revisi atau kita harus melakukan revisi ulang dari desain yang kita sudah bangun. Entah itu dari DFD-nya, entah itu dari ERD-nya, atau tiba-tiba muncul sebuah entity yang tidak pernah disebutkan ketika user stories atau user requirements gathering, tiba-tiba muncul. Nah, itu juga harus apa? Harus dikaji ulang. Lah ya, lapo iki kok muncul gitu kan. Misalnya. Kemudian data mudah ditangkap ya. Gak apa namanya ini masih berkorelasi dengan mudah dipahami. Kemudian metode mudah diterangkan dan informasi mudah dihafalkan, dipahami dan digunakan. Ya, intinya semua ini adalah understandable and usable. Jangan sampai apa yang digunakan ya tadi malah jadi sia-sia seperti itu atau tidak mudah dipahami sehingga tujuannya menjadi sia-sia. Kemudian desain sesuai dengan apa yang didefinisikan dalam perencanaan dan analisis. Oleh karena itu kenapa ya saya selalu mengatakan bahwa proses user requirements gathering itu merupakan kunci utama dari sebuah perancangan dan developing dari sebuah sistem informasi. Karena ketika kita sudah salah dalam mendapatkan informasi kebutuhan user, salah mentranslasikan, salah melakukan analisis sistem, analisis kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun, maka yang ada
secara timeline akan molor, tidak sesuai dengan target, secara budget kemudian akan over budget, dan yang lainnya. Sehingga proyek sistem informasi yang dikerjakan bisa dianggap menjadi proyek yang gagal. Tentunya itu sangat dihindari karena bisa membuat track record dari IT investment itu tidak layak, makin bertambah. Oleh karena itu di sini ya, desain akan mentranslasikan dari kebutuhan pengguna. Jika kebutuhan pengguna sudah salah, desain kemudian salah, kemudian tidak mudah dipahami, ya, dan klien atau stakeholder oke-oke saja, yang ada ketika diimplementasi makin ngawur. Itulah kenapa ujung-ujungnya bisa mengakibatkan ketika delivery itu melebihi dari deadline atau timeline yang sudah diberikan, atau malah kemudian mengalami yang namanya over budget. Harus dipegang teguh yang namanya IT success. Jelek banget. Ya pokoknya gitu deh ya. Kemudian yang ketiga adalah desain harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi, pelaporan manajemen, dan mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh komputer. Next adalah desain dapat mempersiapkan rancang bangun yang terinci untuk masing-masing komponen dari sistem informasi, meliputi data dan informasi, simpanan data, ya. Data dan informasi flow-nya. Simpanan data adalah apa saja table-table ataupun database yang digunakan. Metode, ya. Metode pengembangannya seperti apa? Metode eh, ketika ingin mengimplementasikan seperti apa? Kemudian ada prosedur dari informasinya, SOP-nya, bisnis prosesnya, ini semua. Personalia, user-usernya seperti apa? Perangkat keras yang memang dibutuhkan. Apakah kita akan menggunakan device ya? Device apa yang memenuhi atau yang dapat menjalankan dari sistem maupun aplikasi sistem informasi yang akan kita develop. Infrastrukturnya seperti apa? Apakah kita menggunakan server? Jika menggunakan server, speknya seperti apa? Atau kita menggunakan cloud? Nah, itu semua harus diperhitungkan. Kemudian ada perangkat lunak pendukung apa saja yang memang dibutuhkan, dan kemudian ada pengendalian intern atau pengendalian internal. Next, yaitu integrasi. Sistem harus didesain terpadu, harus terintegrasi di antara unit-unit di dalam organisasi. Sistem juga harus dapat berhubungan dengan baik di dalam unit-unit ataupun departemen-departemen yang baik. Informasi multi-level, kelas fungsional, tepat waktu, akurat, dan relevan. Database dan teknologi blok sistem informasi. Kemudian berikutnya adalah jalur pemakai. Pada saat ini, user menuntut suatu interface yang ergonomik, yang dapat menjembatani user dan mesin atau komputer ya, yang fleksibel, konsisten, dan mudah dikontrol oleh user. Mungkin ini teman-teman sudah mengambil mata kuliah yang namanya IMK, atau mungkin sedang mengambil ya. Nah, ini lebih banyak dibahas di dalamnya, di dalam mata kuliah IMK atau interaksi manusia komputer. Gimana akan membahas untuk membuat UI UX ya, yang proper, yang bisa memang ergonomik, bisa mobile friendly, responsifnya dioptimalkan seperti itu. Kenapa? Di sini harus dapat menjembatani user ya, atau user mesin atau user komputer yang fleksibel, konsisten, dan mudah dikontrol atau mudah diakses oleh user. Nah, kemudian elemen-elemen yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada query. Pemakai sistem ya dapat mengakses data yang diperlukan untuk mendapatkan informasi walau tidak tersedia pada program. Kemudian desain layar ya. Layar yang jelas, tidak melompat-lompat, informasi yang tersedia hanya yang relevan. Ini terkait dari mockup. Sekarang sudah banyak tools-tools yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah mockup, khususnya high fidelity prototype seperti Figma dan Adobe XD. Ini yang perlu dicatat, yaitu adalah ini tidak melompat
di mana kita bisa runut, bisa memberikan gambaran yang jelas, bisa sesuai dengan bisnis proses yang sudah dibahas, yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati. Oke, ketika klik login, maka munculnya dashboard. Dashboard di sini ada beberapa menu, ada kemudian untuk absensi, ada untuk apa namanya rekrutmen, ada untuk kemudian manajemen kepegawaiannya, ada kemudian untuk penilaian kinerja, ada untuk PHK dan yang lainnya. Ketika penilaian kinerja ini setelah diberikan penilaian, jika penilaian akhirnya adalah C, maka dia otomatis masuk ke menu PHK, atau dia mendapatkan langsung tergenerate secara otomatis surat peringatan 1, 2, 3. Jika tiga periode penilaian kinerja berturut-turut mendapatkan nilai C, maka dia otomatis langsung masuk kepada langsung dipindahkan atau dimasukkan ke dalam pegawai yang di PHK dengan alasan memiliki performa yang buruk dan yang lainnya. Itu ada SOP, ya. Dan itu ketika kita menjelaskan harus runut, harus ketika ngeklik ini dan sebagainya, masih dalam bentuk hi-fi atau high fidelity mockup atau prototype. Dengan umpan balik berhubungan dengan waktu respon yang diberikan oleh sistem. Ya, response time, waktu antara satu memasukkan data sampai memperoleh respon dari sistem. Ini biasanya akan berhubungan dengan yang namanya SLA. SLA. Ada yang tahu apa itu SLA? Service. Apa? L apa Sir? Ane agreement. L-nya apa? Level. Oke, nice. Ini terkait dari SLA atau Service Level Agreement. Di mana ketika kita membuat sebuah sistem informasi, dalam desainnya kita harus bisa menentukan setiap menu-menunya, setiap modulnya ya, atau ketika kita membahas terkait modular atau membahas terkait microservice, berarti setiap service-nya ini membutuhkan atau service level yang kita berikan seperti apa. Tidak hanya dari response time, tetapi sampai juga terkait security-nya, terkait datanya, terkait storage-nya, itu semua dijelaskan. Yang kemudian dari SL itu menjadi acuan ketika kita pemilihan server, pemilihan firewall, pemilihan apa namanya security connection-nya, SSL dan yang lainnya. Apakah sudah memenuhi dari SSL? Melebihi dari SSL boleh, tetapi kurang dari melebihi SLA boleh, tetapi kurang dari SLA, maka kita bisa mendapatkan penilaian yang buruk ketika dilakukan evaluasi seperti itu. Jadi memang di sini terkait dari SLA, dia merupakan salah satu komponen dari service level agreement yang harus kita penuhi. Ya. Kemudian berikutnya bantuan. Sistem penyediaan bantuan yang bersifat sensitif terhadap user atau ibaratnya ya help desk-nya gitu kan. Either berupa emang live chat atau bisa menggunakan platform yang lain, misalnya saling berbagi sharing untuk let's say spreadsheet ya, ketika jadi kita bisa melihat secara langsung feedback apa saja yang harus diperbaiki dan yang lainnya, ataupun media ataupun platform-platform lainnya yang kemudian untuk memberikan penyediaan bantuan. Kemudian pengendalian kesalahan ya. Ini ada pertama ada pengecekan kesalahan, kemudian ada pendeteksian kesalahan, dan ada recovery-nya, pembetulan kesalahan. Ya. Jadi ini kita troubleshooting, terus habis itu dideteksi, oke kesalahannya ada di mana, dan juga recovery-nya. Ini juga masih dalam pengendalian kesalahan. Ini biasanya juga masuk ke dalam SLA. Ya, seberapa lama kita membutuhkan waktu untuk melakukan troubleshooting. Dari mulai kesalahan tersebut disubmit. Akan lebih baik ketika membicarakan terkait SLA itu adalah sebelum kesalahan tersebut disubmit, kita sudah bisa melakukan pendeteksian dini. Seperti itu. Jadi kita langsung ngejam di sini. Sebelum adanya laporan, kita sudah melakukan pengecekan. Biasanya bisa digunakan dengan ya vulnerability analysis ya, dan juga pentest dan yang lainnya. Itu terkait security.
Terkait response time, itu juga bisa kita lakukan untuk pengendalian kesalahan. Kalau terkait dari SOP, business process, itu sudah tidak ada apa namanya, sudah merupakan harga mati. Itu merupakan bagian utama yang kita tes, di mana jangan sampai ada kesalahan logik, kesalahan perhitungan, kesalahan bisnis prosesnya dan yang lainnya. Kemudian nanti ada desain terminal berkaitan dengan desain model, ukuran, warna, dan letaknya. Atau ibaratnya memang dari UI UX-nya, balik lagi dari mockup dan yang lainnya. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan sistem, ada yang pertama dari keandalan. Ada reliability, ya. Ini harus dipastikan bagaimana reliability-nya. Kemudian ketersediaan, uptime atau availability-nya. Keluasan atau flexibility terkait responsif, ya. Kemudian installation schedule, kapan akan di-delivery-nya, kapan masuk kepada beta version, alpha version, beta version, dan yang lainnya, atau alpha test, beta test, dan yang lainnya, version 1, 2, dan sebagainya. Ini harus dilakukan apa? Harus ada timeline-nya. Kalau yang sudah terbiasa atau sering berhubungan dengan Scrum dan yang lainnya pasti sudah paham dengan yang namanya sprint log dan yang lainnya. Ini sangat berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian umur sistem, ya. Sistem pun ini juga sama seperti perangkat keras, ya. Tetapi perangkat keras dia memiliki kurva keusangan adalah seperti ini, di mana dia pasti akan turun. Semakin bertambah umur maka semakin turun. Sementara ketika perangkat lunak itu dia seperti ini, tapi dia bisa naik lagi, gini naik lagi, gini naik lagi. Nah, di sinilah yang kemudian umur sistem dan pemeliharaan yang mudah, di mana ketika sudah mulai turun, ya, ini dilakukan apa namanya maintenance. Dari segi apa? Versionnya, version teknologinya, teknologi-teknologi yang digunakan, diupdate, dilakukan updating dari library-library yang digunakan, security-nya, security patch-nya diperbarui, dan yang lainnya. Sehingga sistem tersebut kembali up to date dan tidak mau dan bisa meminimalisir dari vulnerability maupun security. Ketika sudah di bawah, ketika di tahap bawah umur sistem dan kita melakukan pemeliharaan yang memerhatikan terkait pemeliharaan yang mudah atau pemeliharaan, maka dia bisa kembali ke atas. Tapi pasti sepanjang berjalan waktu dia akan turun lagi. Dia akan harus pemeliharaan lagi dan berulang. Oleh karena itu, poin yang pemeliharaan itu harus bisa dilakukan pemeliharaan yang mudah dengan cara apa? Let's say jika memang sudah membangun atau membuat sebuah sistem yang besar, kita sudah tidak bisa menggunakan konsep monolit, di mana kita harus nge-breakdown menjadi beberapa service atau yang dinamakan microservice. Nah, itu gunanya apa? Untuk melakukan pemeliharaan yang mudah. Kita tidak harus nge-trace sebegitu banyaknya dari sebuah sistem besar yang terintegrasi. Kalau monolit tapi sudah terdiri dari let's say puluhan modul, itu akan sangat sulit untuk melakukan yang namanya traceback atau pemeliharaan maintenance ketika terjadi masalah atau keusangan dan yang lainnya. Tetapi jika sudah dibagi menjadi microservice, bahkan kita kategorikan lagi dari setiap penggunaan komponennya, maka itu akan lebih mudah untuk dilakukan pemeliharaan. Selanjutnya adalah kebutuhan pengolah data, ya, dari volume, ya, berapa banyak yang akan diolah dalam satu waktu, diakses dalam satu waktu, request response harus diperhatikan, kemudian ada hambatan waktu dan permintaan perhitungan kompleksitas. Berikutnya ada faktor-faktor organisasi. Ini mempengaruhi dari budaya organisasi ya, sebetulnya ya. Ini semuanya terkait budaya organisasi. Loh, Pak, kok terkait ADSI ada budaya organisasi? Karena memang ketika kita melakukan analisis sistem atau dalam pembangunan pendevelopan sistem, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya budaya organisasi. Termasuk di dalamnya bagaimana kita menentukan model apa yang ingin kita gunakan, seperti itu. Ada sifat organisasi, ada tipe organisasi ya, fungsional, divisional, matrix, ukuran organisasi kecil, menengah, besar, struktur organisasi, ya, dan juga gaya manajemen, birokrasinya seperti apa. Apakah ada PIC yang ditunjuk, atau kita langsung ke end user, atau kita malah langsung kepada BOD-nya, atau si levelnya nih, yang kemudian akan ditentukan oleh
apa namanya, kita harus mengetahui. Kita tidak bisa ke skip. Karena itu akan mempengaruhi dari ketika kita mulai pengumpulan dari user requirements. Ketika kita salah menentukan orang-orang yang harus kita tanyai atau kita jadikan sebagai narasumber, maka akan berdampak pada akhirnya, yaitu project yang dianggap gagal karena apa? Delivery melebihi target, waktu, atau kemudian terjadi yang namanya over budget seperti itu. Kemudian ya ini ada beberapanya, termasuk ada faktor manusia, kebutuhan biaya efektivitas, dan ini ada beberapa kelayakan yang harus diperhatikan. Ada layak secara teknis, layak secara ekonomis, budget ya. Kalau teknis itu memang sudah memenuhi. Nah ini yang biasanya susah nih untuk apa? Menstabilkan. Biasanya mau layak secara teknisnya sangat tinggi, tetapi layak secara ekonomisnya ternyata underpaid atau under budget. Nah, ini bagaimana kita bisa menemukan titik tengahnya, menemukan win solutionnya. Di mana kita sebagai vendor atau sebagai yang akan ngedevelop itu tidak terlalu dirugikan atau tidak mengalami kerugian, masih mendapatkan cuan, tetapi juga dari segi organisasi atau klien atau stakeholder itu juga tidak sampai over budget. Nah, ini kita harus menemukan titik tengahnya. Biasanya ini merupakan salah satu yang paling sulit di dalam penentuannya. Kenapa? Ya tadi, klien ingin memflorkan teknis yang kompleks, tetapi ketika kita mengajukan budget tidak layak secara ekonomis. Tidak layak secara ekonomis di mana? Dari sisi stakeholder merasa terlalu mahal, dari sisi kita ketika mereka mengajukan itu terlalu murah. Nah, itu kemudian harus ditemukan titik tengahnya sehingga bisa layak secara teknis dan juga bisa layak secara ekonomis. Kemudian layak secara hukum ya, atau hukum ya karena tidak melanggar law yang ada, regulasi perundang-undangan dan lainnya. Seperti sekarang ketika sebuah website di-develop, kita harus memberikan sebuah confirmation terkait penggunaan dari cookies ataupun cache. Ya, mungkin kalian teman-teman sekalian sudah sadar juga sekarang setiap memvisit website itu ada permintaan untuk mengakses penggunaan cookies dan cache. Layak secara operasi jelas ya, dengan lulus pengetesan dan yang lainnya. Secara bisnis proses, secara operasional, SOP dan lain-lain sudah sesuai dan juga layak secara schedule, timeline. Tidak over atau tidak melebihi dari timeline yang sudah disepakati. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mbak. Suaranya udah begitu, Mas. Jogja udah ini ya, udah azan ya? 6 menit lagi lah. Oh ya wis, ya udah kalau gitu pas yuk. Biar pada siap-siap buka puasa, saya juga udah. Siap, Pak. Oke, sekali lagi ada yang mau ditanyakan mungkin dari anak-anak SI, monggo. Atau TI juga boleh, silakan. Biasanya Sip. tanyanya di WhatsApp, Pak, kalau udah ada tugas. Berarti saya kasih tugas aja ya? Bukan gitu ya. Oke, ya wis, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, sudah 17.45, saya tutup ya kelas hari ini dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Hadir, Semoga Pak. yuk, Mas saya ini siapa aja nih yang Makasih, Pak. Isi live, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Saya healthy. See you on the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dapat tuh mau. Selamat berbuka.